Ini Tuhan Yesus ketika dia mau disalibkan besok paginya, besok hari menghadapi hal yang berat. Murid-murid tertidur. Jadi Tuhan Yesus bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Bahasanya dengan aku. Kenapa Tuhan Yesus bilang harus berjaga-jaga? Kondisi yang berat itu menuntut mereka harus berdoa dan berjaga 1 jam. Kalau Anda punya keadaan yang lagi berat, yang Anda akan hadapi besok, itu Anda harus mulai bergumul dengan Tuhan di hari-hari sebelumnya, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus bicara kepada Petrus, kepada saudaranya dan kepada teman-temannya. Kamu harus sanggup berdoa sejam, berjaga-jaga. Sebab besok itu ada sesuatu yang berat yang akan kau hadapi. Kau bisa melakukan sesuatu yang jahat, atau orang jahati kau dan kau akan marah. Petrus tidak dengar, teman-temannya juga tidak dengar, mereka tidur. Tuhan Yesus kasih peringatan, roh itu penurut, daging lemah. Berdoa dan berjaga-jaga, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Contoh, kita kerja di mana, kita lihat mau ada kerusuhan, mau ada gangguan, berdoa malam ini baik-baik. Karena besok kalau kau menghadapi pertikaian, biar kau sudah lahir baru, sudah penuh Roh Kudus, sudah punya karunia, kau bisa emosi. Bisa. Kau bisa berkelahi, kau bisa ambil parang. Nah, ketika Petrus tidak berdoa tapi dia tidur, dia menggantikan doa dengan tidur. Makanya Tuhan Yesus bilang, tidak sanggupkah? Nah, jadi kalau dalam keadaan sulit yang akan kau hadapi besok, atau apa saja, harus berdoa. Bahkan berdoa lebih lama. Kalau tidak, besok kau akan jadi jahat. Karena dibilang apa? Roh penurut, daging lemah. Roh itu tidak mau buat dosa, tapi daging itu akan selalu memaksa engkau berbuat dosa. Akan bikin kau emosi. Dan mereka yang tidak berdoa, yang ada di samping orang berdoa juga tukang bikin emosi. Pertikaian, iri hati, cemburu, benci. Nah, ketika Petrus dan teman-temannya atau murid-murid yang lain tidak berdoa malam itu, hanya Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus dia menyelesaikan pekerjaan yang Bapa suruh kepada dia sampai selesai. Tapi Anda lihat Petrus, Anda tahu Petrus itu orang tukang emosian. Dia suka emosian. Petrus itu waktu dia lihat Tuhan Yesus mau ditangkap, Anda lihat Petrus ini lebih emosi dari semua teman-temannya. Dia langsung apa? Tarik itu pedang. Langsung dia, ini Petrus ini orangnya berani. Secara daging dia berani. Sehingga kesalahan pertama yang dia buat apa? Dia cabut itu pedang, parang, dia potong telinga hamba imam besar, potong telinga. Hamba daripada imam besar. Nah, jadi begini, coba perhatikan saya. Apa yang paling lemah dalam dirimu? Apa yang paling gampang dicobai dan digodai? Anda harus jaga itu dengan doa dan berjaga-jaga. Amin. Nah, kalau tidak nanti Anda jadi seperti Petrus. Dia berusaha lindungi Tuhan Yesus, dia potong telinganya orang. Dan kejadian yang terakhir, waktu dia ditanya, waktu Tuhan Yesus mau disalib, dia ditanya, kau ini salah satu murid. Dia mencap-mencap, dia sumpai dirinya sendiri. Aku bersumpah diriku atas diriku, aku tidak kenal orang itu. Jadi kalau Anda hari ini tidak mau berjaga dan berdoa, biar cuma sejam saja. Untuk orang baru ya, orang lama sejam tidak cukup. Anda pasti akan selalu berbuat kelemahan daging. Di mana ada godaan,
Di mana ada cobaan, Anda selalu akan berbuat salah. Kalau Anda kerja di tempat basah, ada orang tawari uang, Anda punya banyak alasan untuk terima uang. Nah itu dia, Anda punya banyak alasan untuk terima uang. Anda punya banyak alasan untuk marah, emosi, dan bikin kejahatan seksual. Karena daging lemah. Orang kalau tidak berdoa paling gampang kena godaan, paling gampang jatuh dalam pencobaan. Cepat marah, cepat emosi. Makanya itu rajin-rajin beribadah, berdoa, supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Pencobaan itu banyak, mulai dari marah-marah, sirik, digodai jatuh, mencuri milik Tuhan, tidak jujur di kantor. Itu juga. Kalau Anda pernah pakai uang kantor itu kasih kembali. Kasih kembali. Anda pikir kalau Anda bikin sesuatu begini terus Anda tidak ganti, Anda pikir hukumannya tidak ada. Oh nanti Anda sudah lupa, Tuhan pukul Anda. Jadi jangan coba-coba bilang, Tuhan saya lupa. Oh tidak. Kau harus ganti. Jangan terbiasa dengan kejahatan itu. Duduk hitung dan ganti. Jangan Anda bertabiat. Ya. Anda tahu tabiat? Kebiasaan curang. Nanti setan datang bikin Anda curang kembali. Ingat itu baik-baik. Jadi segala sesuatu aturan firman Tuhan itu bisa ditaati, dilakukan kalau Anda berdoa dan berjaga-jaga. Supaya jangan Anda buat kesalahan. Yang suka tidak taat, yang suka kena pencobaan dan jatuh, itu bukan roh manusia, itu daging. Daging dibilang itu lemah. Karena dia lemah, dia gampang melakukan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau Anda berani untuk tidak berdoa, berani untuk tidak bangun mesbah di hadapan Tuhan, Anda akan hidup dalam daging.